Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Atania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Asik menikmati ganja, dua pemuda di Payakumbuh, Sumatera Barat digerebek petugas dari Sat Narkoba Polres Payakumbuh, Sumatera Barat. Saat digerebek, satu tersangka yang baru saja menghirup udara bebas dari lembaga pemasyarakatan sempat membuang ganja ke area persawahan. Petugas dari Sat Narkoba Polres Payakumbuh, Sumatera Barat bergerak cepat menuju daerah Nunang Daya Bangun, Payakumbuh, Sumatera Barat yang mencurigai aktivitas dua pemuda di dekat rumah kosong. Di lokasi itu petugas mendapati dua tersangka warga Nunang Daya Bangun, Payakumbuh yang dalam pengaruh ganja. Satu tersangka merupakan residivis narkoba yang baru saja bebas dari lembaga pemasyarakatan. Saat penggerebekan, tersangka sempat membuang barang bukti 2 paket ganja yang belum digunakan ke area persawahan. Namun dengan barang bukti yang ada, kedua tersangka tidak dapat mengelak dan dibawa petugas. Salah seorang tersangka sempat menangis di hadapan orang tuanya saat akan dibawa petugas. Jadi kami dari Satgas Narkoba Polres Payakumbuh melakukan penggerebekan terhadap tersangka penyalahguna narkoba jenis ganja, yang mana kedua tersangka tersebut selama melaksanakan pesta ganja. Kemudian kami berhasil mengamankan beberapa paket, sebanyak 2 paket ganja yang sempat dibuang. Dari hasil penggeledahan, barang bukti bisa kita sita. Petugas masih melakukan pengembangan untuk melacak asal-usul ganja itu karena kedua tersangka sudah lama menjadi target operasi. Untuk proses lebih lanjut, tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk menjalani pemeriksaan. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pabrik plastik di Sumur Batu Bantar, Kebang, Bekasi, Jawa Barat. Setelah sempat padam usai diguyur hujan, api kembali menyala pada Sabtu malam. Dan kebakaran juga terjadi di gudang Bandung, Jawa Barat, serta kantor Bupati Dogya, Papua Tengah. Api yang membakar pabrik limbah plastik di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam kembali menyala. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar serta biji plastik di dalam pabrik membuat api sulit dipadamkan. 19 unit mobil kebakaran dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi serta DKI Jakarta dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Meski api masih menyala, namun titik api telah berkurang dari sebelumnya. Tadi pun pada saat hujan sedang derasnya pun api berkobar gede juga nih di pojok sini. Langkah selanjutnya apa bang? Strateginya ya mungkin kita tetap lakukan pemadaman. Kalau istilah dengan pemadam itu kita suntik ya. Kita suntik, jadi nozzle itu kita masukin di bawah atap baja ringan yang ada biji batunya. Istilah pemadam itu disuntikin lah, kita suntik-suntik terus. Pabrik plastik yang juga dijadikan gudang limbah plastik di Kota Bekasi terbakar pada Sabtu dini hari. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat langsung menjalar ke bangunan lainnya. Menurut warga, api pertama kali terlihat sekitar pukul 2 dini hari dari belakang pabrik pengolahan limbah plastik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dua bangunan gudang penyimpanan kain majun serta rongsok dan sebuah warung bakso semi permanen di Kabupaten Bandung, Jawa Barat hangus terbakar Sabtu sore. Banyaknya material yang mudah terbakar disertai angin kencang membuat api cepat membesar hingga merambat ke sebuah angkutan kota yang terparkir di sekitaran lokasi kejadian. 4 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Namun jalanan yang sempit, kerumunan warga serta jauhnya sumber air menghambat proses pemadaman. Kesulitan untuk di TKP atau di tempat lokasi kita sumber air begitu jauh, kita dari anggota keliling-keliling mencari sumber air, ternyata tidak menemukan dan nihil. Tetap kita arahannya membawa dari pos TKI. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan.
Api membakar habis bangunan kantor sementara Bupati Dogiai di Kampung Gimupugi, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Menurut saksi, api pertama kali terlihat dari dalam kantor. Karyawan yang tengah berjaga sempat menyelamatkan beberapa alat kantor sebelum api membesar. Sebelum petugas damkar datang, TNI Polri serta warga padamkan api dengan alat seadanya. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik, namun pihak Polres Dogiai masih dalami penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Dogiai, Papua Tengah, Wendy Eko, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai pembagian zakat dan sedekah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga berdesakan dan saling dorong untuk mendapatkan uang Rp50.000 per orang. Kericuhan terjadi saat pembagian zakat dan sedekah di Jalan Mairo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang awalnya tertib tiba-tiba saling dorong saat mengantri untuk mendapat uang sebesar Rp50.000 per orang. Sejumlah anak pun menangis histeris karena terhimpit kerumunan yang semakin tidak terkendali. Pembagian sempat dihentikan sementara untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Kegiatan baru dilanjutkan setelah keadaan kembali kondusif. Ya, pengamanan seperti yang kita lakukan dari Polsek, yang pertama kita mengatur atau membagi yang masuk diutamakan dulu yang bawa bentor atau becak. Habis itu masyarakat dan anak-anak, sehingga tidak ada masyarakat yang berdesak-desakan untuk masuk menerima infak seperti itu. Kegiatan ini dilakukan oleh seorang pengusaha untuk berbagi di bulan Ramadan. Tidak hanya warga kurang mampu, sejumlah tukang becak yang antri juga mendapatkan bantuan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo ditemani sang cucu Jan Etes berkunjung ke 3 pasar di Kota Solo. Dalam kesempatan ini, Presiden sempat membagikan THR kepada warga. Puluhan warga berebut uang yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah. Presiden ditemani cucunya Jan Etes membagikan uang dari dalam mobil. Warga yang antusias menghampiri mobil Presiden meski sudah diimbau oleh Pas Pampres. Salah satu warga Solo, Budi Santoso, mengaku tidak menyangka dengan kunjungan Presiden yang membagikan uang Rp250.000 kepada warga dan pedagang. Saya enggak nyangka saya dipanggil sama Pak Jokowi. Malah langsung dipanggil sini. Saya pakai tapi gini. Dapat berapa? Ini nanti buat apa, Pak? Buat beli beras itu. Selain Pasar Gede, Presiden juga mengunjungi Pasar Gading dan Pasar Nunukan. Presiden juga berikan sembako serta hampers lebaran kepada warga. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat menceritakan mengenai sosok putranya, Emeril Khan Mumtaz, yang meninggal di Swiss saat mewakili wisuda anaknya di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Menurut Kang Emil, putra sulungnya itu merupakan anak mandiri dan tidak menyusahkan orang tua. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara wisuda anak sulungnya almarhum Emeril Khan Mumtaz di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Emil datang ke wisuda Eril didampingi istri, putrinya dan Arkana Aidan Misbah. Selain mewakili proses wisuda, kehadiran pria yang akrab disapa Kang Emil ini untuk mengambil ijazah mendiang Emeril. Emil banyak menyampaikan doa kepada para wisudawan agar bisa menjadi sarjana yang berguna dan memberikan manfaat pada orang banyak. Saat menyampaikan sambutan, Kang Emil menceritakan sedikit sosok Emeril Khan Mumtaz dengan nada terbata-bata. Menurut Emil, almarhum putranya tidak pernah menyusahkan orang tua dan hidup mandiri. Hei Eril, ingat pesan Papa, karena manggil saya Papa. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Hanya itu Pak nasihat saya. Setiap kita punya musuh, yaitu diri kita sendiri. Diri kita yang malas, diri kita yang sombong, diri kita yang julid, diri kita yang suka flexing, suka pamer, diri kita yang masih butuh pujian manusia, diri kita yang seolah-olah
merasa dunia ini selamanya. Alhamdulillah Allah memberikan takdirnya, ia menjadi insan yang berhasil mengalahkan musuhnya, yaitu sifat-sifat buruk manusia yang mungkin ada di setiap kita. Diketahui Emeril dinyatakan hilang terbawa arus saat berenang bersama adik dan satu temannya di sungai Aare Swiss pada Mei 2022 lalu. Pencarian Emeril dilakukan kurang lebih selama 1 bulan. Pada bulan Juni 2022, otoritas setempat menemukan jasad seorang pria. Gubernur Ridwan Kamil mengonfirmasi jasad tersebut adalah putranya, Emeril Mumtaz Khan. Jenazah kemudian dibawa dari Swiss ke Bandung dan dimakamkan di lokasi pemakaman berada di samping Masjid dan Islamic Center yang dibangun Ridwan Kamil di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengunjungi Ketum Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Kartanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan kemarin membahas kerjasama jelang pemilu 2024. Prabowo menyatakan hubungan antara dirinya dan Zulkifli Hasan telah terjalin sejak lama. Bahkan jajaran elit PAN menurut Prabowo sangat mengenal kediamannya di Kartanegara. Pada pertemuan kali ini, selain membahas kerjasama pemilu 2024, kedua pihak juga sempat mengenang perjuangan bersama PAN dalam Pilpres 2014 hingga 2019. Ini juga dalam rangka bagaimana saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa menjelang tahun 2024 yang sebentar lagi sudah di hadapan kita pimpinan partai-partai politik melaksanakan tugas kita, yaitu lebih intensif melakukan komunikasi politik, saling berkunjung, saling menukar pandangan, pendapat dalam mencari suatu format terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Tidak lain untuk memperkuat komitmen kebangsaan kita. Semua meramalkan kita ini punya segala potensi untuk menjadi negara maju, negara besar. Nah, komitmen itulah yang kita bicarakan. Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik, tahun 2024 kita akan ada pemilu serentak. Relawan pro Jokowi atau Projo bersama Partai Golkar menggelar pasar murah jelang Hari Raya Idul Fitri 2023 di Stadion Bidi, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Hubungan mesra antara Golkar dan Projo sinyal kuat menggambarkan dukungan terhadap Airlangga Hartarto di Capres 2024. Sebanyak 4.500 kupon paket sembako diserbu warga di Stadion Mini Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga menebus paket sembako dengan membayar Rp50.000 dari total harga sembako Rp130.000. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Partai Golkar dan Projo akan terus bekerja sama untuk menggelar pasar murah. Ketua Umum Projo Budi Ari juga mengaku sudah cocok dengan Partai Golkar dan mendukung Airlangga sebagai calon presiden 2024. Itu ada beberapa titik lah Projo dengan Golkar. Ini bukan sinyal. Ini namanya bukan sinyal, ini namanya gelombang. Kalau sinyal itu kecil-kecil, itu bisa. Pak Jokowi kan bilang cocok. Berarti Projo, kalau cocok buat Pak Jokowi, ya cocok buat Projo dong. Ya semuanya nanti kan kita serahkan ke Pak Presiden di Musra 21 Mei itu kita serahkan ke Pak Presiden. Yang pasti Pak Airlangga ada dalam bukan hanya radar, ini dalam titik bidik. Nah. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, peredaran uang palsu diperkirakan akan meningkat. Masyarakat diimbau lebih waspada saat berbelanja maupun menukarkan uang baru. Semakin dekat dengan Hari Raya Idul Fitri, aktivitas jual beli juga semakin meningkat. Peredaran uang palsu pun semakin mengkhawatirkan di tengah melonjaknya transaksi yang terjadi di masyarakat.
Tak hanya kegiatan belanja, tradisi menukar uang baru untuk dibagikan kepada sanak saudara juga tak lepas dari ancaman peredaran uang palsu. Partai Perindo mengajak masyarakat untuk lebih waspada dengan lebih teliti saat menerima uang. Kalau saya nggak salah dulu ada kampanye besar-besaran dilihat, diteliti, diterawang kalau nggak salah. Seingat saya itu mungkin waktunya lagi untuk diadakan kampanye itu sehingga masyarakat waspada bahwa kalau terima uang mata uang rupiah dari hasil transaksi itu harus lebih hati-hati. Selain itu, Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo ini meminta agar pemerintah maupun aparat keamanan mengatur mekanisme yang memudahkan agar masyarakat yang menjadi korban peredaran uang palsu tidak semakin dirugikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Cina meluncurkan patroli kesiapan tempur dan juga latihan militer di sekitar Pulau Taiwan. iNews Pagi akan segera kembali.